Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore bagi seluruh pemirsa dan subscribers YouTube Maro LBF. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai bagaimana prosedur dan cara pengambilan BPKB di leasing. Baik persyaratannya, langkah-langkahnya, dan juga apa-apa saja yang perlu Anda persiapkan untuk itu. Kali ini kita akan membahas dulu mengenai pengambilan BPKB untuk perorangan. Karena ada juga pengambilan BPKB untuk perusahaan dan juga ada untuk instansi. Dan itu berbeda cara dan prosedur pengambilannya. Jadi di sesi kali ini kita akan membahas mengenai pengambilan BPKB atau penebusan BPKB untuk perorangan. Jadi kali ini kita bahas dulu perorangan. Untuk perusahaan dan instansi lainnya nanti kita akan bahas di sesi-sesi berikutnya. Apa syarat pengambilan BPKB untuk perorangan? Pengambilan BPKB untuk customer atau perseorangan atau perorangan atau orang pribadi terbagi ke dalam 3 kategori, yaitu yang pertama, pengambilan BPKB oleh customernya atau nasabahnya langsung atau orangnya langsung. Artinya, pengambilannya tidak diwakilkan atau tidak dikuasakan kepada orang lain. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua adalah pengambilan BPKB yang diwakilkan atau dikuasakan kepada orang lain atau pihak ketiga. Dan yang ketiga yang akan kita bahas adalah pengambilan BPKB jika customernya atau nasabahnya sudah meninggal dunia. Jika customernya sudah meninggal dunia, itu ada berbeda sedikit dengan cara yang pertama tadi dan yang kedua. Baik, inilah yang akan kita bahas. Ketiga kategori ini akan kita bahas tuntas dalam sesi kali ini. Supaya informasinya lengkap, supaya informasinya jelas, serta tidak salah paham, mohon disimak video ini dari awal sampai selesai dan jangan ada bagian yang di-skip atau dipercepat atau bahkan dipotong-potong supaya Anda benar-benar paham. Jadi video ini saling keterkaitan satu sama lain. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di kolom komentar serta bagikan video ini supaya bisa ditemukan atau bisa sampai kepada orang-orang yang membutuhkan informasi-informasi seperti ini. Yang pertama yang akan kita bahas adalah syarat pengambilan BPKB oleh customernya langsung, oleh nasabahnya langsung, atau orangnya langsung. Berikut cara pengambilan BPKB. Jika diambil langsung oleh customernya atau orangnya langsung. Tapi sebelum kita bahas, saya mau jelaskan dulu sedikit supaya jangan salah paham. Apa yang dimaksud dengan customernya langsung atau nasabahnya langsung? Customernya langsung atau nasabahnya langsung adalah nama atau kontrak yang tertera atau nama yang tertera di kontrak kredit tersebut atau yang tercatat di kontrak kreditnya, yaitu orangnya langsung. Orang yang mengajukan permohonannya langsung, yang menandatangani surat permohonan kreditnya atau pinjaman dananya atau pembiayaan kendaraannya. Jadi bukan pihak ketiga seperti suami, istri, anak, dan lain-lain. Harus orangnya langsung. Syarat-syaratnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pastikan dulu bahwa kewajiban customer telah dibayarkan atau telah lunas. Jadi semua kewajibannya yang meliputi seperti pembayaran angsuran, pembayaran denda-denda, dan pembayaran-pembayaran lainnya. Dari yang pertama sampai angsuran terakhir, Anda harus pastikan dulu bahwa itu sudah terbayarkan. Setelah itu Anda cek apakah ada denda-dendanya. Jika ada, itu segera dibayarkan juga. Kemudian biaya transaksi yang diperlukan jika ada. Biaya transaksi bisa saja seperti pembayaran melalui bank atau administrasinya. Kemudian biaya penyimpanan BPKB-nya jika ada atau jika diberlakukan oleh leasingnya. Dan selanjutnya, kewajiban lain yang menjadi tanggung jawab dari customer yang harus kalian selesaikan semua. Pokoknya selesaikan dulu semua administrasinya. Kemudian yang kedua yang perlu dibawa adalah bukti kwitansi asli atau bukti pelunasan pembayaran angsuran asli, bukan fotokopi, dengan kondisi angsuran sudah lunas. Bukti asli pembayaran angsuran yang terakhir. Karena kalau yang terakhir sudah ada, itu sudah pasti lunas. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, identitas asli yang masih berlaku seperti KTP atau SIM atau paspor salah satu saja boleh dibawa. Selanjutnya adalah surat keterangan pindah alamat dari kelurahan jika alamat KTP saat ini berbeda dengan alamat KTP saat mengajukan pengajuan dahulu.
Kadang-kadang kan kita pindah KTP nih ketika masih proses pembayaran atau angsuran. Ketika KTP yang baru tentu sudah berbeda alamatnya dengan KTP waktu kita pengajuan dulu. Jadi itu perlu klarifikasi. Alamatnya sudah berubah sementara kita mau mengambil BPKB. Jadi KTP-nya tentu berbeda alamatnya dengan yang sebelumnya pada saat kita pengajuan dulunya. Maka membutuhkan surat keterangan pindah atau surat domisili dari kelurahan setempat. Kalau sudah lengkap itu, Anda tinggal pergi ke customer service di kantornya, kemudian tanyakan prosedur pengambilannya, nanti akan diarahkan oleh customer service-nya di sana, sampai Anda bisa mendapatkan BPKB-nya. Nah, untuk proses BPKB itu berbeda-beda, beda leasing, beda aturan dan peraturan dan kebijakan. Ada beberapa leasing yang pada saat itu juga, hari itu juga BPKB-nya bisa keluar. Tapi ada juga beberapa leasing yang butuh proses berhari-hari bahkan berminggu-minggu karena sesuatu dan lain hal. Intinya, ketika Anda langsung mengambil BPKB, itulah syaratnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Yang kedua adalah yang dikuasakan kepada pihak ketiga atau orang lain dari nasabahnya. Yang diwakilkan atau dikuasakan maksudnya adalah jika yang akan mengambil BPKB itu bukan nasabahnya langsung yang namanya tertera di kontrak kreditnya. Jika BPKB diambil oleh orang ketiga atau pihak ketiga atau mungkin diwakilkan kepada pasangan seperti suami atau istri atau anak atau bahkan orang lain yang dikarenakan mungkin customernya atau si nasabahnya sedang di luar kota, sedang sibuk bekerja, atau sedang dalam keadaan kondisi kurang sehat sehingga tidak bisa hadir pada saat pengambilan BPKB. Mungkin karena pekerjaan juga sehingga tidak ada waktu untuk datang ke kantor untuk mengambil BPKB-nya. Atau bisa juga hal ini terjadi karena kepemilikan kendaraan atau kredit atau tanggung jawab angsuran telah berpindah ke orang lain. Hal ini bisa terjadi akibat dari oper kredit di bawah tangan, artinya tidak resmi atau tanpa sepengetahuan pihak kantornya. Bisa saja ini terjadi mungkin karena nasabahnya tidak sanggup lagi membayar atau nyerah bayar angsuran dan kemudian kendaraan atau kepemilikan kendaraannya dioper kreditkan atau dialihkan kepada orang lain tanpa sepengetahuan perusahaan leasingnya. Jadi ini dipindah tangankan kepada orang lain atau oper kredit tidak resmi, oper kredit di bawah tangan. Oper kredit hanya menggunakan perjanjian hitam di atas putih plus materai. Dan BPKB tentu tidak bisa diambil sendiri oleh orang yang melanjutkan kreditnya atau angsurannya. Meskipun atau sekalipun bisa menunjukkan bukti-bukti pembayaran atau bukti-bukti surat perjanjian hitam di atas putih dengan nasabahnya tadi. Maka solusinya atau tindakan yang perlu atau yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal seperti ini adalah sama seperti pengambilan BPKB yang dikuasakan. Atau diwakilkan pengambilan BPKB-nya kepada yang melanjutkan kreditnya tadi. Terpaksa harus diwakilkan atau terpaksa harus memakai surat kuasa. Jadi, nasabah yang melanjutkan kreditnya tadi itu, dia seolah-olah menerima kuasa dari pihak pertama untuk mengambil BPKB. Walaupun sebenarnya BPKB itu sudah milik dia sendiri karena dia yang melanjutkan kredit selama ini. Tapi leasing tahunya itu adalah pihak pertama atau nasabah yang tertera namanya di kredit kontraknya atau di kontrak kreditnya. Sebagai pihak ketiga yang melanjutkan kredit tadi atau yang melanjutkan pembayaran tadi yang memindahkan kepemilikan kendaraan atau kredit kendaraan tadi, itu ada beberapa hal yang harus dilakukan. Sama seperti pengambilan BPKB yang diwakilkan atau dikuasakan. Berikut syarat pengambilan BPKB yang diwakilkan atau dikuasakan. Yang pertama, sama seperti yang pertama tadi, pastikan dulu bahwa kewajibannya atau segala sesuatunya mengenai pembayaran harus dipastikan dulu bahwa semua telah dibayarkan atau dilunasi. Seperti meliputi pembayaran angsuran, denda-denda jika ada, dan biaya-biaya lainnya. Bahkan penyimpanan BPKB jika dikenakan. Lalu kemudian bukti kwitansi aslinya dibawa semua dan pelunasan terakhirnya juga sama seperti yang pertama tadi. Kemudian yang kedua adalah STNK-nya harus Anda bawa dan juga identitas asli yang masih berlaku dari si pemilik atau dari yang mewakilkan dari si pemilik pertama tadi atau dari customer pertama tadi atau yang mewakilkan atau mengkuasakan kepada Anda. Seperti KTP, SIM, paspor dari kedua belah pihak, baik dari Andanya maupun dari pemilik pertama atau dari yang mengkuasakan kepada Anda atau si pemberi kuasa. Dan si penerima kuasa harus sama-sama melengkapi KTP atau SIM atau paspornya.
Terus kemudian yang terpenting atau yang paling utama adalah yaitu surat kuasa bermaterai asli yang mencantumkan tanggal surat kuasa dari customernya kepada yang dikuasakan tadi, dari customernya. Form surat kuasanya apabila diperlukan, Anda dapat mengambilnya atau memperolehnya di cabang kantor perusahaan finance-nya, di kantor terdekat. Jadi Anda datang ke kantor cabang finance-nya, ke kantor terdekatnya, minta form surat kuasa untuk pengambilan BPKB, katakan seperti itu. Itulah yang akan Anda pakai untuk diisi dulu oleh customernya atau nasabahnya aslinya atau nasabah yang pertama tadi. Jadi itu Anda ambil supaya bisa dikuasakan kepada Anda. Lalu kemudian Anda datang ke kantornya lagi setelah tadi itu semua diisi dan ditandatangani serta dibubuhi materai. Dengan membawa surat kuasa tadi, Anda datang ke kantornya supaya Anda bisa mengambil BPKB-nya. Tapi pastikan bahwa saudara tersebut atau orangnya tersebut atau pihak pertama tadi bisa ditelepon pada saat proses pengambilan BPKB supaya tidak terganggu nanti ketika ditelepon oleh si petugasnya untuk verifikasi atau memastikan ke orangnya langsung bahwa benar pengambilan BPKB telah dikuasakan kepada Anda. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga adalah syarat pengambilan BPKB jika nasabahnya atau customernya meninggal. Yang pertama yang harus Anda selesaikan adalah kewajiban customernya telah dibayarkan, sama seperti yang tadi. Intinya semua kewajiban denda-denda dan biaya-biaya lainnya, bahkan biaya penitipan BPKB itu telah dipastikan lunas dibayarkan. Kemudian selanjutnya tentu Anda harus membawa bukti-bukti kwitansi aslinya itu, pelunasan atau pembayarannya tadi, Anda tunjukkan kepada customer service-nya di sana atau kepada leasingnya bahwa benar ini sudah lunas. Kemudian STNK juga harus bisa ditunjukkan. Kemudian identitas asli yang masih berlaku atau KTP atau SIM dari kedua belah pihak antara si nasabahnya yang sudah meninggal dan juga pihak yang mengambil BPKB-nya. Kemudian selanjutnya yang terpenting adalah ini. Surat keterangan kematian konsumen atau nasabahnya atau akte kematian nasabahnya atau surat keterangan kematian dari RT atau RW di mana konsumen atau nasabah tersebut berdomisili sewaktu dia masih hidup atau di alamat yang sesuai dengan PK perjanjian atau kontrak perjanjiannya ketika si nasabahnya yang meninggal tadi melakukan kontrak perjanjian kepada leasingnya. Itu adalah nama yang tertera yang biasa dipakai untuk membayar angsuran setiap bulannya. Nama si nasabahnya langsung. Jadi itu harus perlu diklarifikasi kepada RT RW-nya apabila surat kematian tadi atau akte kematian tadi tidak ada nama yang tertera di kontrak kreditnya yang menyatakan bahwa konsumennya atau nasabahnya sudah meninggal dunia. Kemudian selanjutnya adalah surat pernyataan pengambilan BPKB bermaterai dari ahli waris yang asli yang dilengkapi dengan bukti pertalian resmi hubungan kekerabatan seperti kartu keluarga atau surat aktif atau surat nikah yang termasuk ahli waris atau yang bisa mengambil BPKB-nya sebagai ahli waris adalah sebagai berikut. Yang berhak adalah yang pertama istri atau suami. Kemudian yang kedua tentu saja anak kandung. Yang ketiga adalah saudara kandung. Yang keempat adalah orang tua. Jadi mereka-mereka inilah yang berhak mengambil BPKB nasabah yang sudah meninggal tadi. Setelah melengkapi semua data-data pengambilan BPKB tadi, seperti yang saya sebutkan tadi, sebelum Anda datang ke kantor finance-nya adalah lebih baik Anda menelepon kantor cabangnya terlebih dahulu untuk memastikan jam operasional pengambilan BPKB-nya. Karena proses pengambilan BPKB biasanya membutuhkan waktu sekitar 1 sampai dengan 3 jam kalau BPKB-nya bisa keluar pada hari itu juga. Supaya Anda jangan bolak-balik nanti ketika Anda datang pada saat kantornya sudah mau tutup. Contoh Anda datang sudah jam 4, sementara kantor tutup jam 5. Sementara proses pengambilan BPKB memerlukan waktu sekitar 3 sampai 4 jam. Tentu Anda akan balik lagi esok harinya atau di kemudian harinya. Supaya jangan terjadi itu, makanya Anda perlu telepon dulu ke kantornya dan pastikan bahwa hari itu Anda bisa datang dan langsung mendapatkan BPKB-nya. Atau kadang-kadang leasing atau finance itu kadang-kadang mereka mengalami kendala sistem. Apakah sedang ada kendala sistem? Anda juga perlu pastikan itu. Bisa saja satu hari itu sedang ada kendala sistem sehingga mengakibatkan sistem untuk pengambilan BPKB-nya tidak bisa terhubung sehingga tidak bisa diproses.
Jika Anda sudah memastikan terlebih dahulu, maka pasti Anda tidak akan terganggu. Anda tidak akan bolak-balik atau menghabiskan waktu yang banyak hanya karena terganggu oleh sistem atau waktunya tidak cukup untuk pengambilan BPKB. Nah, jika Anda tidak menyimpan nomor petugas atau PIC kantor cabangnya, Anda bisa meminta kontak person petugasnya atau PIC-nya, atau Anda bisa mengambilnya lewat internet. Anda tinggal searching saja atau googling saja di internet. Cari CS perusahaan leasing atau pembiayaan tersebut. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan untuk Bapak Ibu supaya kalian tahu cara dan prosedur serta syarat-syarat pengambilan BPKB baik yang nasabahnya langsung atau dikuasakan ke pihak ketiga ataupun nasabah yang sudah meninggal. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di sesi-sesi berikutnya dan salam sahabat.